Hai semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Erna Pandiangan dengan NIM F1D221015, Prodi Teknik Geologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yaitu mengenai batuan metamorf. Batuan metamorf adalah hasil dari perubahan fundamental batuan yang sebelumnya telah ada. Proses metamorf terjadi dalam keadaan padat dengan perubahan kimiawi dan batas-batas tertentu saja dan meliputi proses-proses rekristalisasi, orientasi, dan pembentukan mineral-mineral baru dengan penyusunnya kembali elemen-elemen kimia yang sebenarnya ada. Proses perubahan yang terjadi di sekitar muka bumi seperti pelapukan, diagnosa, sementasi sedimen tidak termasuk ke dalam metamorfosa. Tipe-tipe metamorfosa ada dua, yaitu metamorfosa lokal dan metamorfosa regional. Metamorfosa lokal terdiri dari metamorfosisme kontak, termal, dan dislokasi atau dinamik atau katalastik. Yang pertama, metamorfosisme kontak, yaitu panas tubuh batuan, intrusi yang diteruskan ke batuan sekitarnya, mengakibatkan metamorfosa kontak dengan tekanan berkisar antara 1000 hingga kurang lebih 3000 atm dan temperatur 300 kurang lebih 8000 derajat Celcius. Yang kedua, dislokasi atau dinamik. Batuan ini dijumpai pada daerah yang mengalami dislokasi seperti di sekitar sesar. Yang B, metamorfosa regional. Terdiri dari 3, yaitu metamorfosisme regional, dinamotermal, dan metamorfisme beban, serta metamorfisme lantai samudra. Metamorfisme regional terjadi pada daerah luas akibat orogenesis. Pada proses ini, pengaruh suhu dan tekanan berjalan sama-sama. Tekanan yang terjadi di daerah tersebut berkisar antara 2000 hingga 13000 bars. Metamorfisme beban, yaitu regional, terjadi jika batuan terbebani oleh sedimen yang tebal di atasnya. Metamorfosisme lantai samudra, yaitu batuan penyusunnya merupakan material baru yang dimulai pembentukannya di punggung tengah samudra. Pemberian dan batuan metamorf. Struktur, yaitu struktur foliasi, di mana mineral baru menunjukkan penjajaran mineral yang planar. Yang kedua, terdiri dari stalagmitic, litholitik atau pilitik, skitosa, dan getosa. Struktur non-foliasi, di mana mineral baru tidak menunjukkan penjajaran mineral yang planar. Pada struktur non-foliasi ini hanya beberapa pembagian saja, yaitu 1. Granulis horfelsik, yang merupakan sebuah susunan yang terdiri dari mineral-mineral ekuidimensional, serta pada jenis ini tidak ditemukan atau tidak menunjukkan belahan. Yang kedua, liniasi. Pada jenis ini akan ditemukan keidentikan yang berupa mineral-mineral penjarum dan berserabut. Yang ketiga, katalistik. Suatu struktur yang berkembang oleh penghancuran terhadap batuan asal. Yang keempat, milonitik, hampir sama dengan struktur klastalitik. Yang kelima, filonitik, hampir sama dengan struktur milonitik. Yang keenam, flasher, seperti struktur katalistik, di mana struktur batuan asal merupakan lensa tertanam pada masa milionit. Yang ketujuh, augen, struktur batuan metamorf yang seperti struktur laser, hanya lensa-lensanya terdiri dari butir-butir feldspar. Yang B, tekstur. Mineral batuan metamorfosa disebut mineral metamorfosa yang terjadi karena kristalnya padat dan bukan mengkristal dalam suasana cair. Terdiri dari kristalobatik, yaitu profabalistik, granobalistik, lepidobalistik, nematobalistik,
hexanoblastik, hipodioplastik, hexanoblastik. Yang kedua, palimestik, tekstur sisa, blasporfitik, blastopetit, dan blastopelit. Kemudian ada komposisi mineral. Komposisi mineral terdiri dari mineral stres dan mineral antistres. Mineral stres adalah mineral yang stabil dalam kondisi tertekan, di mana mineral ini berbentuk pipi atau tabular. Mineral antistres adalah mineral yang terbentuk bukan dalam kondisi tekanan, umumnya berbentuk equidimensional. Penamaan batu metamorf. Penamaan batu metamorf dimaksudkan untuk mengenali pemberian informasi yang berarti pada batuan tersebut. Ada 5 kriteria, yaitu asal batuan semula, mineralogi batuan metamorf, tekstur, secara khusus tekstur dan mineralogi, dan ada istilah metabalik adalah batuan metamorf yang berasal dari batuan beku dan batuan sedimen. Metasedimen, batu basir, metagranit semua mengisyaratkan batuan semula. Berikut ini adalah nama-nama batuan metamorf berdasarkan penamaan yang khas, yaitu seksis hijau, sekis biru, ampiholit, seprenit, litit, ekolit, granilitit, dan magmatit. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Saya akhiri, salam sejahtera bagi kita semua.